Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rishad Alfairul Mangkialo dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 1. Saya mengerjakan tugas presentasi ulangan akhir semester Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Habib Anwar Al-Ansori, MPD. Langsung kita masuk ke materinya. Yang pertama, berfilsafat termasuk dalam berpikir. Namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat. Beri narasi penjelasan pernyataan yang di atas. Oke, baik ke penjelasannya. Berpikir atau berfilsafat, setiap orang berpikir, tetapi tidak semua berpikir secara filosofis. Berpikir biasa bersifat praktis dan sehari-hari. Berfilsafat adalah berpikir, mendalami, kritis, sistematis, dan mempertanyakan hakikat sesuatu. Jadi, berfilsafat adalah bentuk berpikir yang lebih tinggi dan reflektif. Oke, baik, kita ke pertanyaan yang kedua. Yang kedua adalah, pada perkuliahan Anda telah mempelajari hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Beri penjelasan hubungan tersebut. Oke, jawabannya, hubungan filsafat, pendidikan, dan manusia. Filsafat memberi dasar, arah, tujuan, dan nilai bagi pendidikan. Pendidikan menjadi sarana menerapkan gagasan filsafat dalam proses pembelajaran. Manusia adalah subjek dan objek adalah pendidikan, sehingga pemahaman tentang manusia menjadi dasar bagi praktik pendidikan. Ketiganya saling terkait. Filsafat membimbing pendidikan untuk mengembangkan manusia. Baik, langsung pertanyaan yang ketiga. Rasional menurut filsafat pendidikan Islam adalah bentuk berpikir yang menggunakan akal untuk mendapatkan kebenaran tentang pendidikan yang tidak berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Berlandaskan hal tersebut, coba Anda deskripsikan definisi filsafat pendidikan Islam, latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam, mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji, apa saja manfaat pelajari filsafat pendidikan Islam, bagaimana tinjauan filsafat dalam konteks filsafat pendidikan Islam, apa saja ruang lingkup kajian dalam filsafat pendidikan Islam. Langsung ke ke jawabannya. Yang ketiga, filsafat pendidikan Islam yang ringkas. Dari definisinya, kajian tentang hakikat, tujuan, dan proses pendidikan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan akal sehat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Dan latar belakangnya muncul karena kebutuhan akan sistem pendidikan yang berlandaskan nilai Islam, tantangan modernitas dan pengaruh pendidikan Barat, upaya menyatukan wahyu dan akal dalam proses pendidikan. Yang C, mengapa perlu dikaji? Ya, tentu perlu dikaji karena agar memberi arah pendidikan sesuai akidah, menjawab tantangan zaman dengan perspektif Islam, menjaga keutuhan nilai moral dalam pendidikan. Dan D, manfaat mempelajarinya apa? Manfaatnya adalah memahami dasar pendidikan Islam, menjadi pendidik yang kritis dan berakhlak, menyusun kurikulum Islam, membentuk karakter peserta didik. Dan kita lanjut ke E, tinjauan filsafat dalam pendidikan. Islam menganalisis hakikat ilmu, manusia, tujuan pendidikan, metode, nilai, dan proses pendidikan berdasarkan pandangan Islam. Dan F, yang terakhir, ruang lingkup tujuan pendidikan, kurikulum, pendidik dan peserta didik, metode pendidikan, konsep ilmu, nilai dan akhlak lembaga pendidikan. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang keempat. Deskripsikan perbedaan aliran filsafat pendidikan berikut ini. Aliran dari progresivisme, aliran esensialisme, dan aliran perennialisme, dan aliran rekonstruksialisme. Baik, perbedaannya adalah kita bahas dari yang A, progresivisme. Dia berpusat pada siswa, learning by doing, kurikulum fleksibel dan kontekstual. Baik, dan masuk ke aliran esensialisme. Berpusat pada guru, menekankan mata pelajaran dasar dan disiplin. Langsung baru masuk ke perennialisme, fokus nilai-nilai abadi dan karya klasik, tidak terikat perubahan zaman. Yang terakhir rekonstruksialisme,
Itu pendidikan sebagai alat perubahan sosial, mendorong kritik sosial dan perbaikan masyarakat. Langsung pertanyaan yang kelima. Di dalam pendidikan Islam terdapat beberapa tokoh pemikiran pendidikan, diantaranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan. Beri penjelasan ringkas kontribusi dan bagaimana konsep pendidikan menurut kedua tokoh tersebut. Kita bahas dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau menekankan adab, akhlak, dan tradisi pesantren. Pendidikan bertujuan membentuk kepribadian berilmu dan beradab. Lalu Kiai Ahmad Dahlan mendorong modernisasi pendidikan, mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, mengembangkan sekolah formal dengan metode modern. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, bagaimana konsep pendidikan Islam yang Anda ketahui? Serta masih kooperatifkah konsep pendidikan Islam itu ditinjau dari aspek kesejahteraan hidup? Serta jelaskan berdasarkan data, fakta, dan logika analisa Anda. Kita bahas dari yang dulu. Konsep pendidikan Islam mengembangkan potensi manusia. Potensi manusia apa aja? Yaitu adalah akal, spiritual, moral, dan fisik, untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat dan menjadi manusia yang berakhlak. Lalu yang B, relevansi terhadap kesejahteraan. Nilai Islam mendorong etos kerja, kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Pendidikan Islam menghasilkan karakter yang dibutuhkan dunia kerja modern secara logis. Integrasi kompetensi meningkatkan kesejahteraan hidup. Sekian dari tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.